Hai Seekers, di dalam suku Lewi ada juga para penyanyi. Nehemia pasal 12 ayat 46 berkata, "Karena sudah sejak dahulu pada zaman Daud dan Asaf ada pemimpin-pemimpin penyanyi, ada nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah." Ketika genap 70 tahun bangsa Israel tertawan di Babilonia, Allah menggerakkan Raja Persia, Kores, untuk menyuruh orang Israel kembali ke Yerusalem. Kitab Ezra mencatat adanya 2 rombongan orang Israel yang kembali ke Yerusalem. Rombongan yang pertama dipimpin oleh Zerubabel dan rombongan yang kedua dipimpin oleh Ezra. Pada rombongan pertama, Alkitab mencatat, "Berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem." Ini berarti Tuhan memilih orang-orang yang harus pulang ke Yerusalem dalam rombongan pertama, lalu menggerakkan hati mereka. Siapakah yang dipilih Tuhan untuk kembali dalam rombongan pertama? Ada rakyat, para imam, orang-orang Lewi, para penyanyi, para penunggu pintu gerbang, dan para budak di bait suci. Perlu diperhatikan bahwa Alkitab menggolong-golongkan orang yang pulang itu menjadi 5 golongan: rakyat, para imam, orang-orang Lewi, para penyanyi, para penunggu pintu gerbang, dan para budak di bait suci. Jadi, para penyanyi selalu ada baik di rombongan pertama maupun di rombongan kedua. Mungkin kalau aku yang menggolong-golongkan orang-orang itu, tidak akan ada golongan penyanyi karena sepertinya tidak begitu penting. Namun Tuhan mengumpulkan para penyanyi menjadi satu golongan dan menggerakkan hati para penyanyi untuk kembali ke Yerusalem di rombongan pertama dan kedua, bersama dengan rakyat, para imam, orang-orang Lewi, para penunggu pintu gerbang, dan para budak di bait suci. Itu berarti bagi Tuhan, para penyanyi sangatlah penting. Tidak heran kalau Alkitab mencatat bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Di zaman Nehemia, ketika ia selesai membangun tembok Yerusalem, Nehemia memulihkan pelayanan terhadap Tuhan. Apa yang ia kerjakan? Nehemia mengangkut penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi, dan orang-orang Lewi. Tuhan menjajarkan para penyanyi dengan para imam, orang-orang Lewi, para penunggu pintu gerbang, budak dalam bait suci. Tuhan menganggap kelima golongan itu sebagai orang-orang yang melayani Tuhan. Karena itu mereka semua, termasuk para penyanyi, dibebaskan dari pajak, upeti, ataupun bea. Para penyanyi juga menerima persembahan seperti halnya dengan para imam, orang-orang Lewi, para penunggu pintu gerbang, dan budak dalam bait suci. Bukan itu saja, Tuhan juga menghitung jumlah para penyanyi di tiap rombongan. Hal itu sangat mengesankan. Kenapa? Karena meskipun ada banyak yang menyanyi, tetapi Tuhan mengetahui dan menghargai mereka satu persatu. Sampai-sampai Tuhan tahu jumlah orang yang menyanyi. Tuhan menghargai para penyanyi dengan mencatat nama-nama mereka. Nah, Seekers, meskipun dalam setiap ibadah ada banyak yang menyanyi, tetapi Tuhan tahu siapa saja yang menyanyi. Dia tahu berapa jumlah para penyanyi, yaitu mereka yang melayani Dia melalui puji-pujian. Aku mau menyanyi sekuat tenagaku di setiap ibadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kalau Engkau memandang para penyanyi itu penting dan berharga, aku mau menyanyi bagimu dengan segenap hati dan tenagaku. Amin.